Ini buat Anda yang kemarin sakit. Kalau ke rumah sakit, berobat. Jangan cari lucu. Selamat datang kalau bingung, balik lagi di podcast Bingung Apa. Tempatnya dua orang bingung cerita apa aja. Aku bagian apa aja? Gak usah kayak cheerleader, kayak sesuai sama badan. Kaget tuh orang. Udah mulai lupa sama ini ya, depan-depannya itu. Iya ya, Kalau bingung. opening. Iya, biasanya kan waktu di audio gitu-gitu. Kita ada kalau di audio enak, ada apa? Contekannya. Ada contekannya. Ini belum punya prompter lagi. Iya. Jadi buat teman-teman minta aja terus. Iya, mumpung masih kosong. Memang, Bisa dikasih iklan. Iya, isilah apa-apa. Iya, bright gas bisa. Besar. Bright gas ya. Bright gas. Tapi kalau ada yang punya Rinnai, kompor Rinnai boleh. Masa ada kan bright gasnya kompor Rinnai gak ada? Tempat kerja saya, silahkan. Oh iya betul, Iya. Siloam. Ada syaratnya tadi. Kalau BPJS di situ. Apa? Panasnya harus 39. Oh. Kayaknya nggak cuma di situ, dah kayaknya di mana-mana juga dah. Enggak. Kenapa? Di situ aja yang harus 39. Oh iya? Iya kan, Dok? Harus tinggi. Harus Oh tinggi panas banget. harus tinggi. Iya, gitu. Kalau nggak tinggi, oh nggak bisa nih BPJS gitu. Ya kenapa kita bahas BPJS karena Yoi. bintang tamu kita ada Dokter Yala. Dokter Yala, seru gitu. Iya. Editor tadi ya, tolong ada tepuk tangannya. Muka kodok. Muka besar itu kak. Nyusahin editor, kata editor, bodo amat mah nonton syukur-syukur kita ini. Tapi enggak lumayan loh penontonnya. Iya, aku terlihat 83, 94 gitu. ada progres lah. Iya. Ada progres. Jadi kan kita kan di sini tim bertujuh gitu. Yang pasti nonton 7 berarti. Iya. Ya. Itu Oke. rata-rata nonton 10 kali, Dok. Iya. Oh, satu orang 10 kali. Ada targetnya, KPI-nya gitu. Oke. Tambah orang tuanya berarti ya? Iya memang Oke. kita ajak itu. Nah makanya kenapa kita undang Dokter Yala? Dokter Yala. Karena di skena Palangkaraya Dokter Yala tuh punya masa. Hei. Asik. Nggak masa sih, pasien. Oh. Iya minimal itulah. Iya, pasien. Pasienku kalian harus nonton. Kalau enggak, Wih serius? enggak juga sih. Bahaya kali dia. Kita mah tadi gak pengen gitu. Kita tadi mah pengennya santai-santai aja dok, cerita-cerita aja. Oke. Tapi biasanya, Dok, kalau ada bintang tamu kita tuh biasanya selalu ngasih pertanyaan tuh lagi bingung apa gitu. Sesuai Si Dok. sesuai dengan podcastnya. Ya, podcast bingung apa. Dokter lagi bingung apa nih sekarang kayak gitu. Bingung apa? Bingung apa ya? Kayaknya apa ya yang kubingungin ya? Iya, hidup enak, keluarga harmonis, profesi dokter, apa yang aku bingung? Memang yang bingung kenapa orang pada iri sama aku, iri pasti. Ini ajaran kebencian kayaknya ini. Bingung, mungkin yang belakangan ini bingungnya mau lanjutin sekolah. Oh, dokter mau lanjutin sekolah lagi. Yoi. Berarti berhubungan dengan kedokteran nih mesti. Iya. Maksud nggak pengen lo pindah lanjut Iya. sekolah lagi tapi patah gitu, dokter dan pertambangan gitu. Jadi dokternya tambang. Bisa nggak sih? Bisa. Oh ya? Bisa. Emang bisa. Bisa. Jadi kalau kita masuk di dalam sebuah keilmuan itu kan sebenarnya nggak harus linear mulu gitu kan. Lurus gitu. Lurus ya. Iya. Mungkin dokter sama tambang. Bisa. Dokter jadi pengacara juga ada. Hah? Dokter Ada? jadi- Oh, kalau Ada. pengacara masih dekat. Apa bang? Hah? Apa? Dokter sama pengacara? Iya, kasus-kasus tuntutan di rumah sakit itu biasanya ada Oh, dokter iya, khususnya, dokter. Tapi tergantung sih tuh. Kantor kejaksaan sama rumah sakit sebelahan nggak ini? Tergantung tetanggaan atau enggak Iya. gitu. Betul. Kalau tetanggaan dekat katanya. Iya, bener. Nah, dokter sekolah lagi. Iya, rencananya. Apa nih berarti spesialis atau gimana nih? Spesialis. Spesialis. Jadi, dokter tuh tingkatannya tuh dari SMA, dokter. Oh gini tingkatannya. Ya. Lulus SMA. Wah, ya langsung kuliahnya aja tuh dari SMA dulu. Ini yang mulai dari SMA. Iya, ya udah. Jadi aku lahir tahun 9. Gak usah. Jauhan. Gak usah Oh, biografi. kejauhan. Oke. SMA. Lulus SMA. Lulus daftar. tuh UN kan, zaman itu UN. Iya.
kalau dia mau daftar kedokteran biasanya kan ada syarat-syaratnya. Penuhin syarat-syaratnya dulu, terus nanti keterima. Nah, zaman dokter tuh UN berapa tuh bisa dokter? Zaman dokter UN atau UAS? Aku nggak masuk. Apa dulu sebelum UN? UAN. UN atau UN? Kalau UAS kan Ustadz Abdul Somad. Ya. Ya, lanjut. Zamanku UN. UN bukan UAN ya. Bukan. UN yang udah- Kalau UAN itu vokalis. UAN Kaisar. Iya. UAN. UU itu apa? Juicy Lucy. Ada bagian Ada sialan. Oh sialan, tau gak lagu Juicy Lucy sialan? Kemana? Aduh, sialan. Oh, Yuk, iya, lanjut. iya, iya, Ada iya. UN, ada Kalau UIN kampus. belok terus. Ah, UN, berarti udah dari zaman di UN. ya. Boleh tahu nih UN-nya yang 2 apa gimana tuh? Apa sih? Paket A, paket B kan? Yang Enggak. Langsung UN lulus langsung dapat apa namanya sih dulu ijazah ya? Ijazah. Boleh daftar sekolah, lanjut. Kebetulan waktu aku dulu pakai kerja sama sekolah. Oh, orang dalam. Bukan, Kunci enggak jawaban. semua kerjasama tuh belum tentu orang dalam. ini kunci jawaban. Enggak. Dulu aku ditawarin tuh. Oh gitu ada. Nggak tahu sih. Ada ya? Nggak ada. Oh, Oknum. oknum, oke. Bukan kita ya? Bukan kita. Kita nggak beli om. Enggak dikasih. Apa patungan doang ya? Iya. Kan patungan mahal. kan Iya. gitu. Oke, jadi dulu waktu lulus SMA, daftarnya sekolahku itu kebetulan di Kalimantan Tengah dapat kerjasama sama satu kampus di Pulau Jawa. Jadi udah ada kerjasama kayak ngambil lulusan dari sekolah itu. Yang ada standar nilainya. Kebetulan nilaiku dulu terpenuhi untuk masuk di Semarang, di Undip nama kampusku dulu. Oh, di Ponegoro. Di Ponorogo. Nah, Keren tuh. begitu. Kedokteran terbaik kan? kalau salah. Oh iya. Kedokteran itu urutan Berarti kedua. kedokteran di lain jelek. Enggak. Kata dia. Ada urutannya. Ada urutannya. Oh termasuk yang terbaik lah. Iya, terus yang terbaik. Katanya kalau nggak salah satunya yang di Surabaya. Apa tuh? Oh Universitas Surabaya. Bukan. Sembarang aja. Kalau setahuku sih zamanku ya. Iya, zaman. UI. Wah, ding ding. Bala-bala dinding. UI satu dulu kedokteran Oke. UI. Oh, UI. Terus yang kedua UGM Jogja atau Unair Surabaya. Aku agak lupa. Nah, tempatku tuh yang keempatnya mungkin. Oh, berarti masuk 5 besar Mas. Ya, masuk ke 5 besar. Nah, terus Masuk dokter di kedokteran itu. iya, masuk di kedokteran situ. Kemudian, nah tahapannya kalau sudah masuk itu ada namanya tahap preklinik. Preklinik tuh kayak mahasiswa biasa, mahasiswa S1 biasa. Sampai dia lulus S1 dapat gelar sarjana kedokteran. Tapi belum jadi dokter. Belum, Dapat gelar sarjana kedokteran tuh belum jadi dokter. belum sarjana kedokteran itu masih sarjana kedokteran, belum boleh pegang pasien. Pegang nggak boleh? Nggak boleh. Gini dong. Tidak boleh mempraktekkan keilmuannya. Oh. Iya. Berarti dia ngapain? Ilmunya berarti buat apa? Ilmunya kalau mau Oh, buat perintah. Itu harusnya pegang ini nih, periksa ininya gitu doang. bukan, dia punya konsep di otaknya tapi tidak boleh mengaplikasikan ke pasien. Oh, terus dia ngapain? Iya, dapat ilmunya. Belum bisa dipakai, nggak ada gunanya sebenarnya. Terus dia di ruang Apa? Di ruang apa tuh namanya? Ruangan Studio. Studio Apa apa? namanya? Ruang Laboratorium, Ruang apa? operasi. Apa sih? Ruang diskusi, ruang apa? periksa. Ayo terus Ruang dikit guru. lagi. Apa? ruang guru. Oh, ruang guru. Ruang Di apa? situ. Apa, Bang? Ruang apa? Ruang yang tempat periksa. Itu dia ngapain? Berarti datang lo. Iya, kalau dulu zaman masih sarjana kedokteran, begitu masuk ruang guru, ada yang udah dokter. Kok ruang guru? Salah, ruang guru ya, ruang periksa. Ruang periksa. Ruang periksa, waktu masuk ke ruang periksa, kalau yang baru sarjana kedokteran itu tugasnya mengamati. Jadi ada yang udah jadi dokter beneran, Oh, berarti barengan. ya dia mendampingi dokter yang beneran. Jadi dia melihat bagaimana caranya dokter yang sudah jadi dokter tuh memeriksa pasien, Oh, jadi cuma ngamatin doang. mengamati. Tapi bisa diskusi sama dokternya. Bisa diskusi. Jadi kan karena dia tadi sudah punya konsep di kepalanya dia, teori-teorinya udah ada, dia boleh misalnya tadi dokternya udah meriksa pasien, dia nanya, "Kok kayak gini, Dok? Kok kayak gini?" Nanti dokternya tuh menyanggah atau menjawab. kayak gitu. Nanyanya waktu pas sementara ditangani pasien. Enggak, begitu udah selesai. Kirain pas lagi operasi. Dok, kok digunting?
Enggak gitu. Gimana? Enggak gitu. Gimana biasanya? Biasanya kalau orangnya sadar, Ah. kayak biasa orang berobat biasa gitu setelah pasiennya keluar. Baru boleh Gitu, tanya jawab ya. Ngobrol gitu. Atau kalau misalnya dia lagi nemenin di kamar operasi, biasanya dia sebagai asisten. Kalau ada dokternya yang lagi operasi atau lagi jahit kayak gitu, misalnya minta tolong ambilkan pisau, ambilkan gunting, tuh tugasnya gitu. Kopi bisa. Kopi bisa. Indomie. Ruang periksa bau Indomie. Ini ruang operasi atau tempat makan ya? Siapa tahu dok. Kita nggak pernah tahu dokter-dokter pada lapar, asisten tuh harus pengertian. Oh benar juga ya. Berarti diskusi selalu tentang penyakit yang ada di pasien gitu ya? Iya. Kayak Nanti terus dia disuruh bikin laporan kasus biasanya. Oh tahu aku tuh. Itu. Kok tahu? Jadi bagus tuh. Jadi kalau jadi ngamatin dulu, baru habis itu buat laporan kasus gitu ya berarti ya. Yoi. Oh harus gitu. ada yang hilang nih. Ada yang hilang nih. Ada bagian yang hilang nih. Seperti ada yang ditutup-tutupi. Terus dok. Apa? Ini fokusnya ke aku kayaknya ya. Apa sih tadi? Sampai mana sih tadi? Sudah preklinik tuh udah lewat habis itu. Ya, preklinik udah lewat. Sarjana kedokteran masuklah dia di koas. Koas ini sebutan umumnya dokter muda. Kalau setelah koas atau Setelah selesai preklinik, pas koas itu dokter muda. Oh, kalau dia ngambilnya sudah tua? Masih Tetap muda. dokter muda. Dokter muda. Tetap dokter muda, karena belum jadi dokter baru dokter muda. Nah nanti sebagai koas atau sebagai dokter muda ini akan muterin semua bagian di ilmu kedokteran. Ada semua, ada ilmu bedah, ilmu kandungan, ilmu anak itu semuanya pokoknya. Nanti dia masuk satu-satu di situ. Kalau dia sudah lulus di semua bagian itu, baru dia boleh ikut ujian nasional kedokteran, ujian lagi. Banyak aduh. Itu. Ini baru lulus S1 kedokteran, terus habis itu koas tadi tuh Ikut ujian baru ikut jadi ujian dokter. lagi. Ya, terus biasanya kalau masih koas itu sering dimarahin sama tukang pel. Kenapa? Soalnya koas tuh kan biasanya banyak sekali jalan berrombongan, 5 apa 10 orang gitu. kelompok kan, Ya. biasanya. Kalau lagi tukang pel, ada lagi ngepel-ngepel biasanya dimarahin. Kos jangan jalan sembarangan. Jangan nginjak, suruh mutar jauh sana. Oh iya, yang ngeploncoin tuh justru malah tukang pel. Tukang pel sering marahin, termasuk aku pernah dimarahin. Oh iya? Iya, Wih. Terus habis koas apa lagi? Habis koas koas tahapannya kalau sudah selesai baru masuk ujian nasional kedokteran. Kalau nggak lulus itu harus ngulang lagi. Dari awal lagi nyoba. Nggak harus nunggu ujian berikutnya. Biasanya diselenggarakannya tiap 6 bulan kalau nggak salah. Oh berarti ujiannya aja yang Ya. Habis lulus ujian 6 bulan baru boleh namanya internship. Internship itu nanti masuk ke programnya pemerintah. Itu nanti dilempar ke daerah-daerah di Indonesia. Ya, enggak. Itu nanti cepet-cepetan milihnya. Ada terbagi jadi 3 tempat terpencil, kota terpencil sangat terpencil. Yang nentukan? Ini nanti dibuka sama Kemenkes. Oh, cepet-cepetan aja. Cepet-cepetan. Yang sinyal internetnya bagus akan dapat tempat yang bagus. Dokter dulu gimana? Dapat yang mana? Dia ada kota. Terpencil sama sangat terpencil. Oh, berarti kota terpencil sama Kota. Terpencil. Ya. Jadi dokter dapat di? Kebetulan waktu klik-klikan aku lupa waktu itu hari klik-klikan. Klik-klikan apa? Apa lagi klik-klik? Klik-klikan ini milih. jorok. Oh, Apa klik-klikan apa? ini milih mananya? Milih tempat internshipnya. Aku lupa hari itu tuh milih. Oh, tempat internshipnya. Iya, itu tuh milih. Jadi dibuka pada hari, misalnya di hari apa ditentukan sama Kemenkes. Ini seluruh nasional yang baru lulus harus milih tempat internship. Aku kebetulan lupa hari itu internship. Oh, dokter dapat Milihnya. Jadi aku dipilihin temanku. Dia juga nggak tahu. Pokoknya dia pilih Kalimantan Tengah aja. Udah diklikin sama temanku. Udah dipilih. Ternyata aku dapat di Kasongan. Itu termasuk di mana? Kasongan Kota masuk. terpencil atau di? Nah, Kasongan tuh masuk yang mana? Iya itu tadi. Apa? Ini yang sangat. terpencil. Iya. Oh, dapatnya di tempat. Iya. Jadi baru dari situ seorang sarjana kedokteran yang sudah jadi dokter baru bisa merasakan gajinya sendiri. Oh, di internship itu Di ya? internship.
Itu masih dokter muda atau udah bukan? Enggak, udah dokter. Tapi kenapa namanya internship ya? Nah, Iya ya. Intern kan magang. Iya, hitungannya itu kayak magang kan harusnya kalau di bahasa pekerjaan ini ya. itu pertama kali soalnya seorang dokter itu dilepas sendiri, Oh, berarti dia udah nggak mengamati lagi dan nggak mengamati lagi. udah menangani pasien sendiri. Iya, benar. Mengamati Bener dong. Bukannya orang dengan status dokter muda itu juga sudah dalam masa koas itu sudah ada yang bisa dapat uang gitu, nggak ada? Masa nggak ada dapat uang? ada kalau misalnya dia Kayak fee dokternya dapat jadi oh belum Fee dok- belum ada belum fee dokter tuh belum ada di belum ada. Fee dokter baru ada ketika sudah di Sudah internship. internship pertama kali seorang dokter tuh harusnya normalnya bisa megang uang waktu dia internship karena di situ dia punya surat izin praktek sendiri Oh, gitu. Oh, Itu kalau nggak ada izin prakteknya nggak boleh. nggak boleh soalnya kalau dokter kayak SIM, SIM-nya Oh, surat SIM-nya izin itu. prakteknya ya. Kalau yang kayak film-film apa? Dexter ya? Dexter nih film. Apaan? Film Korea itu ya? Bukan. Bukan apa Dexter itu monyetnya Cloud ya di Mobile Iya. Legend. Wah, paham. Iya kan? Aku Halo Dexter. Iya. Ada jadi Ada. dia dikeluarin dari rumah. Jadi ada kayak series gitu, film luar kalau nggak salah. Kalau nggak salah judulnya Dexter atau apa gitu, aku lupa. Dia keluar dari rumah sakit karena metode dia tuh bertentangan tapi oke. Ada filmnya tuh. Kayaknya di Indonesia nggak berlaku deh kayak gitu. Gimana tanggapan dokteran, Dok? Waktu pas ada berita dokter timnas tuh ternyata kernet bis. Emang iya? Ada nggak? Oh iya ada. Dokter timnas. Dokter timnas ternyata dia nggak berani ngapa-ngapain Ternyata kan? dia bukan dokter. Iya. Ternyata dia kernet bis. Iya. Kok bisa? Ya itu bang, itu yang menyebabkan kalahnya Indonesia sama Bahrain. Yang ini timnas ini. Waktu dulu ya. timnas ada yang cedera. Dokter gimana? Wah, kan kernet. Langsung digini dong. Nggak apa-apa. Pakai bus. Iya bang, serius dulu. Kernet bos. Heeh. Dia jadi apa? Mungkin karena Memasukkan- teknologi sudah saking canggihnya kali ya dia nyari kayak ijazah, dapat ijazah seorang dokter di pokoknya di internet lah dia dapat gitu terus diubah fotonya, namanya pakai nama dia. Itu yang dipakai sama dia buat daftar. Dokter jangan-jangan juga Ketahuan lagi sih. serius. Soalnya paling waktu cedera tuh dibilang tuh kan kanan dulu harusnya kalau naik angkot gitu ya. Kanan. Iya kan? Ada gara-gara salah. Ada. Makanya cedera. Tapi akhirnya dokter berarti menempuh pendidikan semua itu sampai akhirnya jadi dokter. Maksudnya bekerja as a dokter, betul-betul dokter. Berapa lama tuh pendidikannya, Dok? Aku Totalnya dari yang tadi kata dokter. 2009 lulusnya 2016 berapa tuh? 7 tahun. Ya, 7 tahun tuh baru dokter. Jadi Emang dokter. iya. Bekerja pertama kali dokter di 6,5 sampai 7 tahun tuh normal. 6,5 sampai 7 tahun. Bekerja pertama kali aku di Kasongan. Oh, yang kasongan itu. Iya. Bukan itu beberapa internship teman ya? tuh Iya, dokter sebagai dokter pribadi yang udah punya gelar dokter pertama kali kerja di Kasongan yang nerima gaji sendiri yang benar-benar tidak menyalahi aturan kayak gitu. Ada yang menyalahi aturan. Ada sebelum punya Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Oh iya, oke, Gitu. maaf. Cuman tanya aja ada atau enggak. maaf. Ya tapi beberapa temanku tuh biasanya ya dia kalau misalnya kedokteran itu nggak cuma satu rumah sakit. Kalau dokter ini kan kulihat kayaknya dikit aja rumah sakitnya. Oke, jadi Bener ya? Bener. Bener ya? Dokter tuh punya 3 tempat praktek kalau sesuai peraturannya Kemenkes. Boleh. Boleh di Maksimal, batas maksimal. maksimal. Batas maksimal 3 tempat praktek. Oh bukan itu dok, apa namanya? Dia kayak internshipnya tuh pindah-pindah gitu loh. Kayak kayak belum sampai jadi dokter kayak dokter Jadi- kan udah sendirian tuh sekarang. Kalau internship dia tuh ada dua tahapan. Satu melalui tahapan rumah sakit. Jadi dia nih waktu internship tahu gimana siklusnya rumah sakit atau waktu di puskesmas. Jadi di situ ketahuan nanti kalau puskesmas kan yang alatnya lebih kadarnya. ala kadarnya, tapi dia tahu harus ngapain gitu, kayak gitu. Itu 2 itu aja, enggak Kalau dokter aman. berarti ada puskesmas juga. Dulu aku puskesmas juga, puskesmas Kasongan juga. Kasong. Oh, memang disuruh ke kasongan berarti. Jauh ya. Gitu. Makanya nih akhirnya setelah lulus dan beberapa tahun bekerja baru mau ngambil spesialis. Iya. Bingung apa ya tadi kan soal karena mau sekolah lagi kan. Yoi. Kebingungannya di mana nih dok? Kebingungannya karena kan ilmu kedokteran tuh berkembang terus ya.
Sekarang kayak orang operasi itu udah ada yang pakai robot-robotan. Robot-robotan, nggak salah. Kayak ini transformer gitu. Enggak. Apa? Pakai Gundam. Gundam bukan. Apa sih namanya kayak robotik gitu operasinya. Wall-E enggak. Apa robot-robotan apa? Tahu nggak operasi robotik? Nah, sekarang aja udah bisa kayak gitu. Jadi kalau cuman sebagai dokter umum, aku mau mengembangkan ilmu lagi gitu. Bentar. Jadi maksudnya robotan apa penanganannya dengan robot? AI gitu. Iya, AI. kayak operasi jarak jauh kan bisa sekarang. Iya. Gitu. Oh, berarti tetap ada dokternya kan di belakang ambil jantung. Iya, dia Nyuruh. kayak main video game jadinya, kayak main video game. Jadi nanti di dalam ada tangannya yang gerak-gerak kayak gini. Hati, bro. Ya udah diambil Elit jantungnya global. gitu kan. Elit global ini. Skill 1, ulti. Iya. Itu kalau dokternya capek tinggal di start tak, di pause. Sumpah tapi ada. Ada. Dan dokter mau ngambil spesialis apa? Robotik. Enggak. Enggak apa? Enggak. Ini kemarin ada kesempatan mau nyoba spesialis. Yang pertama tuh saraf. Nah, Terus yang kedua anestesi. Anestesi itu bahasa ininya. Iya, bius. nah. Itu sementara sih dua itu. Dapat kesempatan. Ya. Dapat kesempatan berarti ditawarin sama tempat kerjanya dokter. Ya, hampir kayak gitulah. Wih, gak pusing. Pusing. Karena iya pusing. Karena harus ada persiapan nih kan, harus sekolah lagi, udah lama nggak belajar atau baca buku Yang ulang. tadi aja sekolahnya sudah hampir 6 sampai 7 tahun kan. Ya, Terus ini kira-kira sekolah berapa tahun lagi? minimal tuh spesialis 4 tahun sampai 4,5. Gitu. Kepalaku. Tapi pilihannya tuh emang dokter milih dua ini atau tawarannya ini gitu. Kesempatannya ada dua ini. Dan emang tertarik Dan emang tertarik. atau ada mimpi yang lain? Hah, Mimpi yang lain. ya. Maksudnya Basah itu? Kalau misalnya Mimpi basah. Jangan, nggak usah dilanjutin. Iya. Dia terusin. Apa ada tadi? yang lain nggak yang Ada selain dua itu. Selain dua ini. Kalau selain ini tuh nggak ditawarin, tuh kan berarti bisa milih sendiri. Ya, sebenarnya ada pengen nyoba Apa? bedah saraf. Bedah saraf tuh bedah kepala, bedah otak. Nggak usah, tadi ada robot saya udah. Iya. Beda-beda. Kayaknya anestesi juga ada robot deh. Iya. Ada robot. Ya udah aja sudah, gak usah semua dokter, bubar aja kita. Iya bisa. Bisa gitu. Bisa. Jadi nggak ada tuh apa ID, yang adanya IRI. Ikatan Iri. Dokter Indonesia diganti Ikatan Robot Indonesia. Iri. Tapi dokter akhirnya berarti total jadi dokter berapa lama nih sekarang nih? Sampai sekarang? 2016 sampai 24, 2024. 8 tahun berarti. Ya. Selama 8 tahun dokter ada kejadian lucu gak selama proses penanganan medis gitu? Ada gak? Biasanya sih kalau penanganan medis kita tuh cenderungnya serius. Cuman kalau lagi ngantuk, kadang-kadang ada misalnya orang mabuk atau tahanan-tahanan. Ini narapidana. Narapidana. Yang kelahi-kelahi di penjara kan biasanya, atau kasus apa yang orang habis kelahi atau bunuh-bunuhan kayak gitu. Ditanganin di rumah sakit, ada luka bacok, biasanya kalau dia marah-marah kita nggak pakai bius. Lagi ini langsung, kenapa? Sakit langsung gitu. Serius kan? Iya. Pernah gitu? Pernah. Siapa suruh kan dia? Siapa suruh dia jahat? Penyakit dicari sendiri, Iya, kan? ada juga yang jahat kan, dia habis nusuk orang, masa kita tolong? Ditolong dengan obat bius maksudnya. Habis nusuk orang? Iya. Kan dia nusuk, bukan Dia ada yang habis nusuk, dipukulin sama warga, kan luka-luka biasanya gitu. Oh, ditolong tuh gitu. Iya. Nggak apa-apa gitu nggak ditolong. Nggak boleh, harus tetap ditolong. Dengan gitu caranya tadi. Gitu. Tapi tetap ada sisi jengkelnya berarti ya? Tetap ada sisi jengkelnya. Maksudnya supaya jarak mampus kau. Iya. Atau misalnya orangnya ketusuk, pisaunya masih ada di mampus kau. Iya. Mampus kau sambil didorong. Ada orang ke rumah sakit pisaunya nancap di belakang sini. Oh gitu. Santai aja. Kenapa, Pak? Ada pisau. Oh. Terus dokter bilang nih kalau dicabut kamu meninggal dengan itu. Iya. Gitu. Iya, bener. Jadi gini. Bener. Dia Cabut dulu, pasang lagi ya gitu. Serius?
Bentar, pasang dulu ya, saya setip tusuk sini. Saya tahan bentar. Lihat dulu deh, kayaknya cabut dulu, tusuk sini di paha sini, baru ini lagi. Tapi berarti ada aja ya kejadian-kejadian yang menarik, entah pokoknya hal-hal yang kayak gitu tuh ada aja berarti di dunia kedokteran. Ada. Pikir tuh serius tuh dokter. Ada, ya memang pada dasarnya memang harus serius kan nanganin pasien, tapi ya selalu ada lah. Oh, di balik layar ada bercanda. Iya. Tapi jadi dokter tuh adalah pilihan dokter Yala atau bukan? Jadi dokter adalah pilihan, enggak, kejebak. Apa kejebaknya? Ha? Jadi kejebak enak. Kejebak apa yang enak jadi dokter? Gini, aku tuh awalnya mau daftarnya, kan keluargaku nggak ada yang basic dokter. Papaku orang teknik, ibuku orang perikanan. Oh ya. Jadi aku mau daftar salah satu ini. Ah. Waktu pengajuan pendaftaran, kan dulu disuruh milih 2 apa 3 ya kalau... Dua kan, 2 ya, 2 apa 3 aku nggak ingat. Dulu aku disuruh pilih, pertama pilihanku teknik elektro. Karena di tempatku itu grade pertamanya teknik elektro, ranking satunya. Jadi dulu pengennya teknik Teknik elektro, karena papaku orang teknik, orang teknik, mikiranku dulu kalau teknik elektro paling nggak bisa bikin robot. Hati-hati guys, buat kalian pasien-pasien dokter Yala, takutnya nanti kalian dicek pas diperiksa di rumah sakit pakai tes pen. Kayaknya ada kabelnya deh ini. Cabut Pakai tes pen kan nyala masih ada listriknya. Berarti bukan cita-citanya dokter apa? Bukan. Daftar teknik elektro, terus ada pilihan kedua, bingung. Pilihan kedua apa ya? Atasnya teknik elektro, yang pertama teknik elektro, pilihan keduanya kedokteran. Itu pasti tuh. Kepinginnya gara-gara dengar lagu Susan. Susan, kalau gede mau jadi apa? Dokter. Dokter deh. Kepanjangan ya. Enggak karena Enggak. Karena ranking tadi. Berarti gagal nih masuk teknik elektro ceritanya. Gagal. Nah, seandainya nih mamahnya dokter Yala lihat gitu. Bangga dia. Oh, Karena jadi dokter anakku. Iya, padahal aku berharap jadi bangga. Aku berharap jadi teknik elektro. Aku enggak. Anakku jadi dokter. Aku enggak. Kukira dia cuma bakal kerja di PLN, sekarang jadi dokter yes. elektro nggak mesti di PLN kayaknya. Di mana? Servis TV. Tapi dengan akhirnya dokter hobinya berubah nih. Maksudnya ada hobi baru yang muncul sekarang belakangan. Yaitu jadi stand up komedian. Jadi kan dokter hal yang serius. Dokter hal yang serius. Jadi stand up komedi hal yang bercanda. Hal yang bercanda, benar. Ya pada dasarnya emang suka bercanda. Akunya suka bercanda. Cuman karena tadi aku bilang kalau di tempat kerja tuh ya kita cenderungnya kan serius. Apalagi kami di dunia medis tuh dituntutnya serius, harus cepat kayak gitu-gitulah. Bercanda-bercandanya keselip dikit aja jadi kayak apa sih nggak bisa dikeluarkan nih gitu. Akhirnya dikeluarkanlah lewat stand up. Banyak keresahan yang ya itulah. Nah, sudut pandang kita kan juga anak stand up. Sudut pandang anak stand up tuh kan selalu ketika ngelihat satu kejadian tuh kayak lucu nih. Bisa jadi lucu nih. Dokter ketemu dengan banyak pasien, banyak kejadian-kejadian unik. Pernah gak kepikiran lagi jadi dokter harus terlihat tetap yang berwibawa, harus tetap terlihat kayak sosok yang pokoknya sosok lah di dokter kan. Tapi kelihatan lucu nih. Ada gak pernah kepikiran gitu? Bukan akunya malah aku pernah dapat pasien. Dia pernah nonton kita. Pernah dapat pasien. Pernah dapat pasien bukan dokter. Iya maaf. Jadi dia aku pernah dapat pasien. Dia tahu cuman dokter yang boleh dapat pasien. Iya, kan nggak mungkin Mas Oni. Sepi banget di harian. Sebenarnya sepi banget nih orang. Palangkaraya gak ada yang sakit apa gitu. Jadi ini pasien ini tuh pernah nonton stand up. Ini mulai sombong nih. Emang yang bisa nonton stand up dokter doang? Bukan. Pasien ini pernah nonton stand up. Pernah nonton stand up. Jadi waktu aku mau periksa, dok, yang kemarin open mic kan nggak mungkin aku tiba-tiba, iya bener nonton. Ya, yang kemarin. Keluhannya apa ya mbak? Dok, ada yang lucu gak hari ini? Apa yang lucu? Apa? Jadi ditagih. Tiba-tiba minta lucu lagi berobat, tolong kesini. Yang ngomong ini yang sakit atau yang nganterin orang sakit? Yang sakit. Botol. Botol. Emang.
kalau lagi sakit ke rumah sakit bukan cari punchline. Kok bisa cari kelucuan? Cari kelucuan. Ini buat Anda yang kemarin sakit. Kalau ke rumah sakit berobat, jangan cari lucu. Kalau mau cari lucu, nonton podcast bingung apa? Insya Allah.